Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Adelia Kartika Putri. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu di acara yang sangat luar biasa, di mana hari ini kita akan melakukan virtual tour yang tidak biasa. Karena misalnya kita melakukan tour itu secara langsung ya, tapi karena memang kita sekarang sedang di tengah pandemi, jadi kita melakukan tournya berupa virtual. Karena memang di tengah pandemi seperti ini, segala suatu hal yang terjadi kita harus berinovasi terus ya. Salah adalah virtual tour. Nah, virtual tour kali ini kita akan berkunjung di salah satu kota atau yang ada di Jawa Timur, ini apa? Kota Surabaya. Nah, kota Surabaya sendiri ini merupakan salah satu kota yang mungkin banyak sejarahnya juga ya, karena memang dijuluki kota pahlawan. Nah, Surabaya sendiri juga memiliki banyak tempat-tempat bersejarah yang wajib dikunjungi ketika kita berkunjung ke Surabaya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja melakukan virtual tour 360 derajat. Nah, program virtual tour Surabaya City Tour ini merupakan hasil kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Erlangga dengan Kemendikbud Ristek pada tahun 2021. Nah, di virtual tour kali ini kita akan berkunjung ke beberapa tempat, yakni ada Jembatan Merah, ada Pecinan, Tugu Pahlawan, Siola, Tunjungan, Majapahit, Alun-Alun, Kalimas, Balai Kota, Monkaso, dan Plaza. Sudah bersiapkah kita untuk melakukan virtual tour pada hari ini? Pasti sudah siap dong. Oke, tempat yang pertama akan kita kunjungi adalah Jembatan Merah. Siapa sih yang nggak mengenal Jembatan Merah? Salah satu tempat yang bersejarah juga di kota Surabaya, yakni pada tanggal 10 November 1945 di Jembatan Merah ini. Kenapa dibilang sejarah? Karena memang di Jembatan Merah ini AUS Malabi tewas pada saat pertempuran. Jembatan ini berupa bisa dilihat selain memiliki sejarah, jembatan ini juga seperti jembatan-jembatan pada umumnya, tapi memiliki sejarah yang berarti untuk masyarakat Surabaya. Karena pada saat itu ada peperangan yang menewaskan AWS Malabi pada tanggal 10 November 1945. Jadi di Jembatan Merah ini seperti dilihat, ini seperti jembatan yang biasa, namun karena memang ketika malam hari ini sangat ramai dikunjungi ya, karena di malam hari ini bisa kita lihat, kita next ke tempat yang spot kedua. Nah di sini kita bisa lihat ada beberapa lampion-lampion. Nah ini kalau malam cantik sekali dan banyak sekali pengunjung yang berfoto di area sini. Nah mungkin buat teman-teman kalau berkunjung ke Jembatan Merah jangan lupa mampir ke Jembatan Merah untuk berfoto, ataupun nanti di sini juga ada beberapa pedagang yang menjual makanan khas Surabaya. Nah, yang sudah berkunjung ke Jembatan Merah, kita next ke Pecinan. Sekarang kita berpindah ke Kembang Jepun Pecinan, daerah yang dulunya adalah pusat bisnis dan pusat kota Surabaya. Ini yang dimulai sejak zaman Sriwijaya. Jadi karena memang dulu di Indonesia ini ada jalur perdagangan ya. Jadi ada perdagangan dari Cina, dari Arab yang berkunjung. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang namanya gapura. Nah, kia-kia. Siapa sih yang tahu artinya kia-kia? Kia-kia ini artinya perdagangan. Nah di sini nanti kita bisa berkunjung. Kia-kia ini artinya adalah jalan-jalan. Jadi selain untuk pusat perdagangan, di daerah sini juga bisa kita manfaatkan untuk jalan-jalan dan refreshing. Nah, di daerah Pecinan ini ada pembatas kedua daerah tersebut adalah yang namanya Kembang Jepun, sedangkan bagian barat dijadikan kemudian dikenal sebagai nama Eropa Kecil. Pada saat masuk di daerah Kembang Jepun, terdapat gapura yang bertuliskan kia-kia. Nah, ini dia kia-kia yang berarti jalan-jalan. Dan ini lalu ditempatkan sebagai kota tua seperti kota Jakarta. Jadi kalau Jakarta punya kota tua, di Surabaya punya Pecinan. Jangan lupa di daerah sini juga nanti bakal banyak banget yang berjualan dari ada juga yang berjualan mengenai klasik,
barang-barang klasik seperti itu. Selanjutnya kita akan berkunjung ke Tugu Pahlawan. Bergeser ke Tugu Pahlawan ini bisa kita lihat bersama. Ini menjadi tempat atau salah satu tempat yang bersejarah dan wajib dikunjungi oleh teman-teman semuanya ketika berkunjung ke kota Surabaya. Nah, di daerah Tugu Pahlawan ini nanti kita bisa melihat di dalam Tugu Pahlawan itu nanti ada beberapa tempat yang bisa kita lihat atau barang-barang pada zaman dahulu yang dimuseumkan. Nah, ini adalah Tugu Pahlawan tampak depan. Kalau bisa dilihat. Nah, kita bergeser ke Tugu Pahlawan sebelah sini biar semakin jelas. Nah, di sini di Tugu Pahlawan selain kita bisa melihat barang-barang bersejarah, di sini juga biasanya digunakan untuk perayaan hari-hari besar seperti pada tanggal 10 November digunakan untuk digunakan untuk upacara. Terus di sini juga ada patung-patung yang biasanya digunakan untuk berfoto seperti itu. Nah, kalau di museumnya itu terdapat beberapa benda-benda perang pada zaman dulu, terus ada mobilnya juga. Seperti itu. Kita next. Selanjutnya kita bermain ke Siola. Nah, Siola ini sendiri bisa kita lihat, kalau kita melihat deskripsinya, tak hanya Hotel Majapahit yang jadi saksi perjalanan perjuangan arek Surabaya dalam meraih kemerdekaan, namun Surabaya juga ada tempat-tempat yang bisa seperti satunya adalah gedung White Light Law atau sekarang masyarakat menyebut sebagai gedung Siola. Dulu gedung ini didirikan pada masa pemerintahan Belanda. Jadi kalau kita lihat, Siola ini merupakan salah satu tempat bersejarah juga. Selain ada Tupel dan Pecinan, Surabaya memiliki banyak sekali bangunan bersejarah. Satu adalah gedung yang tadi saya sebutkan yang sekarang menjadi yang namanya Siola. Lalu bagaimana dengan Siola? Nama Siola didapat dari pendiri Gedung Riau dengan memenuhi kebutuhan masyarakat pada tahun 1960 oleh Sumitro. Gedung ini sempat ditutup pada tahun 1998, namun difungsikan kembali oleh pemerintah menjadi unit pelayanan, museum, dan tempat yang menjadi produk UMKM dan binaan. Jadi di Siola ini selain digunakan tempat bersejarah juga ada beberapa fasilitas umumnya yang bisa dimanfaatkan. Nah, setelah Siola, kita akan berkunjung ke Tunjungan. Nah, Tunjungan ini adalah salah satu tempat favorit untuk orang-orang yang suka foto ya, terutama fotografer karena memang bangunannya yang sangat ciri khas apalagi kalau malam hari. Coba kita putar. Di daerah sini biasanya ada beberapa event juga yang dilaksanakan. Seperti yang kemarin ada event pameran lukis, pameran banyak sekali. Apalagi kalau malam hari ya di daerah sini adalah tempat-tempat yang pas untuk kita jalan-jalan sambil menikmati indahnya kota Surabaya di malam hari. Nah, tempat bersejarah lain yang sudah saya jelaskan tadi, yang selanjutnya adalah Tunjungan yang menjadi pusat ekonomi dan saksi arek-arek Surabaya pada saat pengusiran penjajah. Bangunan-bangunan yang ikonik, bangunan-bangunan yang ikonik juga sampai salah satu tempat yang harus dikunjungi saat berada di Surabaya. Jalan cocok untuk Anda yang ingin berjalan dengan spot foto yang tak kalah menarik dengan tempat-tempat yang lainnya. Selanjutnya nah di sini karena ini jalan sangat padat ya, memang Surabaya pusat kemacetan juga. Jadi saya sarankan untuk berkunjung di daerah Tunjungan ini ketika sore hingga malam hari. Setelah kita berkunjung ke Tunjungan,
kita geser ke Hotel Majapahit. Siapa sih yang nggak tahu Hotel Majapahit? Di Jalan Tunjungan ini juga terdapat bangunan bersejarah perjuangan arek-arek Surabaya yang identik dengan perobekan bendera merah putih pada saat di daerah Hotel Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Sekarang hotel ini telah menjadi hotel yang modern dan megah namun tidak meninggalkan penampilannya yang sangat identik atau ciri khas ya. Jadi hotel ini ada beberapa fasilitas seperti kolam renang outdoor, spa di hotel, ruang gym, lapangan teknis, dan sebagainya. Di sini juga terdapat restoran makanan Eropa, Asia, dan makanan yang berciri khas Cina. Di sini terdapat juga room dengan tour dengan pemandu wisata yang disediakan berkeliling di Hotel Majapahit. Nah, di Hotel Majapahit ini dulu di sekitaran sini adalah menjadi saksi-saksi arek-arek Surabaya saat mengusir para penjajah. Setelah kita ke Hotel Majapahit, kita akan berkunjung ke alun-alun atau Gerahadi. Nah, bisa dilihat ini adalah pusat pemerintahan juga. Nah, biasanya teman-teman ketika mahasiswa nih, ketika demo bisa berkumpulnya adalah di sini. Nah, beralih ke alun-alun kota Surabaya yang diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2020 yang terletak di Gedung Balai Pemuda dengan arti bisa dilihat dengan bangunan yang arsitektur. Ini seberangnya bisa lihat juga. Nah, gedungnya ini sangat, nah ini bisa dilihat. Gedungnya ini sangat arsitektur dengan indah dan megah, penampakan pemandangan yang menawan dengan jenis tanaman dan pepohonan yang membuat suasana menjadi semakin asri dan sejuk, di mana terdapat fasilitas seperti basement, parkir, perpustakaan, masjid, kamar mandi, dan lain sebagainya. Kawasan ini juga sangat ramah bagi penyandang disabilitas. Nah, kalau ke Surabaya, jangan lupa mampir ke alun-alun Gerahadi. Selanjutnya, kita akan menuju ke DPRD yang tadi saya sempat jelaskan, salah satu tempat pusatnya orang-orang ketika demo. Bisa dilihat di daerah sini biasanya warga ataupun mahasiswa yang demo akan berkumpul di daerah sini menuju kantor pusat DPRD untuk menyuarakan aspirasinya mereka. Sekarang kita berlanjut ke Kalimas. Nah, di Kalimas ini yang lebih kita kenal dengan wisata susur Sungai Kalimas yang merupakan destinasi baru di Kota Surabaya dengan jalur panjang dan jalur pendek yang dimulai dari dermaga Taman Prestasi, Jalan Ketapang Kali. Jalur pendek ini memiliki durasi perjalanan sekitar 15 menit. Jadi kalau kita mau muter sekitar 15 menit ya. Dengan rute yang sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan jalur panjangnya memiliki durasi sekitar 30 menit dengan rute Taman Prestasi, Monumen Kapal Selam, Siola, Taman Prestasi. Nah, wisata ini dibuka mulai pukul 8 sampai pukul 13.00, kemudian tutup dan dibuka lagi pada jam 18.00 hingga 21. Nah, kita bisa lihat ini adalah wisata baru di Kota Surabaya, yakni Sungai Kalimas. Dan biasanya kita kalau melihat di Sungai Kalimas ini banyak sekali lampion-lampion ikan yang di atas Sungai Kalimas. Dan di sini juga ada beberapa spot yang digunakan untuk graffiti seperti itu ya. Nah, di sini juga ada ikon dari kota Surabaya ini hiu dan Surabaya. Oke, kita sekarang berlanjut ke Moncastle. Nah, bangunan bersejarah yang selanjutnya adalah Moncastle.
yang mungkin bisa kita lihat dulu di daerah sini adalah tempat berkumpulnya juga waktu perang. Jadi bisa lihat sini ada kapal selam atau ikonnya. Ini terdapat sebuah kapal selam terletak di pusat kota. Kapal selam ini dahulunya adalah milik Armada Angkatan Laut Republik Indonesia, yaitu KRI Paswati 410. Kapal selam ini adalah bantuan dari Uni Soviet pernah terlibat pertempuran Laut Aru dengan tujuan pemilihan Irian Jaya. Cara pemilihan kapal selam ini cukup unik dengan cara memotong beberapa bagian lalu diangkut dan disatukan kembali menjadi kapal selam dan dijadikan museum. Jadi jangan lupa berkunjung ke Monumen Kapal Selam ketika bermain ke Surabaya. Ini tampak keduanya atau spot keduanya. Nah, ini tepat di sampingnya. Bisa kita lihat di sana ini adalah kapal yang sempat saya jelaskan tadi. Nah, sangat cantik dan biasanya ramai ketika holiday. Selanjutnya kita akan berkunjung ke tempat terakhir, yakni Plaza. Selain sejarahnya, Surabaya juga kaya akan pusat perbelanjaan. Salah satunya adalah Plaza Surabaya atau yang dikenal sebagai Delta Plaza yang terkenal di kawasan Jalan Plaza Sungai Mas. Jalan Plaza ini bersebelahan persis dengan Monumen Kapal Selam. Mall ini memiliki 5 lantai yang dahulunya adalah bekas rumah sakit Simpang atau Central Burgess yang sekarang menjadi satu dengan RS Dr. Sutomo. Bisa nanti di sini tadi kita bisa berkunjung beberapa tempat bersejarah, terus bisa kita di sini berwisata belanja. Ini tampak keempatnya di daerah Plaza. Ya, buat teman-teman yang suka berbelanja, jangan lupa bermain. Nah, kita sudah di penghujung tour. Bagaimana nih rasanya melakukan virtual tour atau city tour kota Surabaya? Pasti menarik sekali kan ya. Menjadi salah satu inovasi baru ketika kita memang di tengah pandemi yang tidak mengharuskan kita untuk keluar rumah jika tidak terlalu penting. Nah, karena kita sudah di penghujung, saya Adelia Kartika Putri pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.